Anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Apakah kalian tahu? Apa? Contohnya, keyakinan kelas yang akan dibuat ini untuk akan Ridho. Apa keyakinan kelas? Contoh keyakinan kelas. Silakan kalau ada misalkan tidak untuk membuat keyakinan kelas dari silakan tuliskan dalam not atau bukan mulai di sini. Silakan ditulis. Sudah beres? Sudah. Ya, kalau sudah silakan keyakinan kelas yang kalian buat tempel di depan di sini. Terus kalian silakan. Nanti kita akan kaji kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Apakah itu bisa disepakati bersama atau tidak? Ya, silakan mulai dari barisan ya. Silakan dibuka. Pasti kalian sudah membuat atau menuliskan keyakinan kelas ya. Nanti kita akan bacakan ini satu persatu. Dan siapa yang akan membacakan? Pertama, silakan. Mulai. Baik, coba bacakan kesepakatan yang sudah Alfi buat. Menghargai orang yang sedang berbicara di depan kelas, melaksanakan bekal pekerjaan kelas, Kelas. Melaksanakan. kegiatan kelas. Ya, baik. Setuju tidak? Setuju. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat tidak, anak-anak? Melaksanakan tiket kelas. Kemudian menghargai teman atau orang yang berbicara di depan. Boleh tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita. Saya sekolah di SDN Bojong Sari kelas 6. Nama wali kelas saya adalah Ibu Syifa. Setelah melakukan kegiatan keyakinan kelas, saya merasa senang dan terbantu karena semua murid di kelas 6 menjadi lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apa yang akan Alfi lakukan supaya keyakinan kelas itu dapat dilaksanakan dengan baik? Apa yang akan Alfi lakukan? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji, puja serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam terlimpah curahkan kepada baginda kita Ali Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, guru-guru yang saya juga hormati, alhamdulillah
Pada kesempatan ini kita berkumpul di sini untuk mencari ilmu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan disiplin positif, yaitu aksi nyata modul 14 yang dilakukan oleh Ibu Siva Nurlita SPD SD CGP Angkatan 6 SDN Bojong Sari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri kita Ibu Siva Nurlita SPD SD dipersilakan. Terima kasih waktunya kepada moderator dan teman-teman rekan guru yang saya hormati. Sekarang saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan disiplin positif yang merupakan aksi nyata modul 14. Saya sebagai CGP Angkatan 6 yaitu Siva Nurlita dari SDN Bojong Sari Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Bapak Ibu dan Bapak, sebelum kita masuk ke materi diseminasi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas maksudnya kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan ketika kita melakukan diseminasi. Nah, apa yang akan disepakati oleh Bapak Ibu guru supaya presentasi ini berjalan dengan lancar atau diseminasi ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan apa kesepakatan yang ingin Bapak buat. Nah, kita nanti sepakati bersama, setuju atau tidak, sepakat atau tidak. Nah, kita laksanakan kesepakatan itu. Baik, sudah? Baik, Bu Nopi bisa disebutkan apa kesepakatannya? Menyampaikan materi presentasinya dengan waktu yang disepakati. Jadi waktu yang disepakati adalah 1 jam ya. Jadi sepakat semuanya? Iya. Ya, sepakat. Terima kasih. Kemudian Bu Isti apa? Tidak memotong pembicaraan ketika pemateri telah mulai materinya. Disepakati? Ya. Kemudian Ketika ada yang berbicara di depan, tolong dengarkan dengan baik. disepakati tidak? Sepakati. Boleh. Ya, kemudian Ya, meminta izin terlebih dahulu apabila kita mau bertanya atau kita bertanya pada saat ada waktu untuk sesi pertanyaan. sepakati? Baik, kita tempelkan nih kesepakatan yang telah kita buat ini. Ya. Nah, kalau sudah disepakati, ini merupakan kesepakatan kelas. Nah, ini yang disebut kesepakatan ya. Nah, dari kesepakatan ini kita bisa memulai langsung diseminasi kepada materi yang akan kita yang akan saya sampaikan. Nah, ini diseminasi budaya positif. Ini yang akan saya sampaikan yaitu konsep utamanya ini yang sekarang adalah perubahan paradigma atau pandangan. Kita akan melakukan kegiatan yaitu misalkan ada 2 teman, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Cluenya di sini sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, untuk yang teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apapun untuk dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, silakan sekarang coba lakukan hal tersebut. Nanti akan ada apa makna dari kegiatan tersebut. Ya, silakan ditulis misalkan ada apa yang berharga menurut Anda, misalkan percaya diri atau misalkan atau benda, misalkan cincin atau apapun, misalkan ditulis di secari kertas, terus dikepalkan. Yang satu berusaha membujuk, yang satu mengepalkan tangan tidak membuka. Bu Nopi sama Baby, Ya. Pak Roni sendiri. Ya, silakan. Bu Isti, silakan. Siapa yang akan mengepalkan, siapa yang akan merayu?
atau membujuk. Ya, tulis apapun yang menurut Anda berharga, misalkan anak, misalkan tulis, misalkan ini akan berusaha membujuk. Mau digelitik atau mau di apapun, itu posisi itu terserah yang mempunyai kepala, mau membuka ataupun tidak dengan alasan apapun, itu ada di kita. Silakan. Sampai terbukanya itu dibujuk. Ya, dibujuk, dirayu, mau perkataan atau misalkan tingkah laku atau apapun, kita berusaha untuk tidak membukanya karena itu sangat berharga. Ataupun misalkan nanti saya beli hadiah loh kalau Anda membukanya, misalkan begitu. Ya, sekuat tenaga. Apapun misalkan dilakukan, silakan, boleh. Ya, saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan dibujuk, dirayu atau apapun. Kalau Anda misalkan mau membuka, silakan. Kalau tidak, silakan. Ya. Saya kasih permen. Boleh. Habis ini merayu atau apapun boleh dilakukan. Kita sekuat tenaga. Apakah kita mampu mempertahankan atau kita silakan. Itu terserah yang menggenggam. Sudah? Ya, waktunya habis. Kita menang. Bu Novi, ya Bu Novi digenggam. Nah, ini apa maknanya? Ini maknanya adalah nih, kita berusaha mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah yang bisa mengontrol yang tadi dilakukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Contoh misalkan tadi Bu Isti, mengapa dibuka? Mengapa Isti tadi dibuka? Karena apa? Misalkan berhasil dibujuk atau berusaha dibagaimanakan misalkan oleh temannya ya tadi. Tapi berbeda dengan Bu Novi. Bu Novi misalkan dengan segala upaya yang ada di luar, misalkan diancam, mau dibujuk, dirayu dan sebagainya, itu posisi ada kontrolnya ada di diri kita. Itu mau membuka atau mau tidak membuka, itu kontrolnya ada di dalam diri kita. Misalkan, saya mau dibuka karena saya mau memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya mempunyai barang yang berharga. Itu terserah diri sendiri. Kalau misalkan saya mempertahankan karena saya tidak ingin misalkan memberikan kepada orang lain. Jadi posisi kontrol itu berada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi yang mengontrol diri itu yaitu diri kita sendiri tanpa adanya perintah dari orang lain. Nah, dilanjut, ini stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi contohnya yang dikepalkan. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seharusnya yang ini. Nah, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tadi contoh, misalkan membujuk, merayu, ya. Nah, ini mempunyai semua perilaku memiliki tujuan, yaitu ingin mendapatkan tadi barang yang berharga. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulusnya. Kan tadi orang lain bisa membuka, tapi kalau ini teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi kan dipaksa, kan mesti dipaksa. Nah, kolaborasi yang menjadi pilihannya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu. Tadi misalkan silakan saya misalkan jadi kesepakatan berdua. Kemudian model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Seharusnya model berpikir itu menang dan menang. Makna disiplin positif. Yang pertama, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang tadi makna kata disiplin
disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, kemudian universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan maupun hukuman seperti tadi. Jadi itu harus kesadaran dirinya sendiri, bukan dengan seperti ancaman. Kamu misalkan tidak mengerjakan tugas kamu harus menghormati yang bendera misalkan gitu. Tidak boleh misalkan ada ancaman, sogokan atau hukuman. Tapi muncul dari diri sendiri bahwa dia ingin disiplin. Nah, kita maju. Apa yang membuat disiplin anak yang tidak disiplin? Misalkan ada kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 5. 1. Kebutuhannya bertahan hidup. 2. Penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang kita perlukan atau yang manusia butuhkan. Ini teori motivasi perilaku manusia. Tadi ada eksternal, ada internalnya, ekstrinsik, intrinsik. Ini mah eksternal dan internal. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka disiplin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kadang mereka melakukan disiplin karena ada imbalan. Kemudian yang ketiga, karena mereka untuk yang paling bagus ini, untuk menghargai diri sendiri. Berarti itu motivasinya dari diri sendiri atau internal. Nah, kita harus menanamkan disiplin positif yang menurut ibu-ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lainnya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mematuhi. Ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Nih. Nah, yang nomor 1 tadi mencatat 100 kali adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu tidak ada hubungannya kan? Berarti itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi karena dia mencoret-coret milik temannya, jadi dia harus menggantikannya. Itu yang dinamakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian, ngengkel, itu merupakan hukuman, merupakan konsekuensi karena itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Dia terlambat, jadi dia mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya untuk pelajaran PDOK itu merupakan konsekuensi.
Apakah bisa dipahami apa itu hukuman dan konsekuensi? Ya, jadi yang lebih baik itu adalah memberikan konsekuensi. Jadi anak tahu konsekuensinya apa tanpa adanya hukuman. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu seperti itu di dalam hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak ada yang menyakitkan, tapi itu konsekuensinya. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati, itu hukuman kan? Dari misalkan dimarahi, atau dia secara fisik harus bagaimana, membersihkan WC dan sebagainya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu tidak lama. Kalau hukuman itu akan ingat sampai nanti pun, misalkan 10 tahun kemudian dia masih ingat. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi anak, kalau hukuman itu anak akan benci kedisiplinan, tetapi kalau dengan konsekuensi itu akan anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Dalam hukuman itu berupa paksaan. Dia harus misalkan memakai sepatu hitam karena itu merupakan aturan. Nah, itu paksaan. Kemudian kalau di konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang tadi seperti hukuman yang tadi, yang 100 kali mencatat di buku. Itu mendorong anak yang mudah menyesuaikan diri kalau di konsekuensi. Konsep diri yang buruk, hukuman. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Tapi kalau dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, dalam hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Nah, kalau dalam konsekuensi kehilangan hak sementara tadi, kemudian dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Sebagai guru, ini 5 posisi kontrol restitusi yang sering kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, sebagai penghukum. Ya tadi seperti tadi, misalkan kita refleksi ke dalam diri kita sendiri, apa itu benar dan tidak. Kita pernah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini ada kasus Ibu Dani. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ini ada hubungannya dengan posisi kontrol ini. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu katanya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihannya sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya, ini tadi sesudah melihat studi kasus, ini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ini kira-kira posisi kontrolnya apa, Ibu Dani? Membuat rasa bersalah. Iya, tadi coba misalkan yang tadi yang di kalimat mana? Misalkan sini kan ada beberapa kalimat membuat rasa bersalah. Ya, bisa. Kemudian ada lagi sebagai apa? Ibu perhatikan, berarti itu sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Hukum, nah pemantau. Ya.
Ini. Jadi posisinya ini Ibu Dani sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Mengapa ini jadi seperti pembuat ini kan? Membuat rasa bersalah. Ini gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan ya sama ibu? Itu kan membuat rasa bersalah, dia jadi merasa bersalah kepada ibu guru tersebut. Kemudian yang tadi kan pemantau, ibu perhatikan gitu kan tadi, berarti beliau sebagai pemantau. Nah ini tadi ada ini kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini pertama dulu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Tadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum Fajar dapatkan sehingga dia berperilaku seperti itu? Tadi dari yang 5 kan tadi ini kan posisi kontrol dulu. Nah posisi siswanya tadi itu dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dari yang 5 itu. Kira-kira menurut ibu apa kebutuhan dasar yang belum Fajar dapatkan dari kasus ini? Kira-kira kasih sayang, ya bisa. Kemudian apa lagi? Ini tadi ada yang penguasaan. Kemudian ini menurut ibu-ibu sekalian, apa kebutuhan dasar yang masih kurang didapatkan untuk Fajar? Penguasaan ya, tadi misalkan dalam materi karena tidak tahu ya dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian tadi kasih sayang dan rasa diterima tuh. Kemudian ada lagi di sini kebebasan, karena dia bosan ya, karena dia bosan dengan pelajaran bahasa Inggris yang misalkan maju ke depan, terus bagaimana tidak ada suasana baru ya, atau media pembelajarannya kurang gitu. Jadi hal itu dapat terjadi karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, jadi menjadikan sebuah kasus seperti itu. Nah itu seringkali ditemukan di kelas. Iya, media pembelajaran kurang, itu kan pembelajaran kurang menarik. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Nah ini apabila terjadi kasus seperti tadi, kita akan gunakan langkah segitiga restitusi ya. Tidak langsung menghardik anak, kamu salah, kamu harus begini, kamu harus begini, tapi kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Kadang kita sudah melaksanakannya, namun kita tidak sampai ke menanyakan keyakinan ya. Jadi tadi contoh posisi kontrol yang baik untuk guru tadi kan ada pemantau ya, kemudian pembuat rasa bersalah, tapi yang terakhir itu adalah manajer. Kita sebagai manajer, yaitu posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Nah posisi manajer ini kita terapkan dalam segitiga restitusi. Nih, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh di sini, saya mengambil kasus di kelas saya. Alpi tidak mengumpulkan tugas matematika, yaitu membawa benda dari rumah yang berbentuk balok. Alpi tidak mengerjakan tugas karena keasikan bermain game online. Nah ini yang dilakukan saya. Kemudian ada kasus yang kedua, dia melakukan kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi ini tidak langsung. Ini contoh video yang saya buat di kelas. Dia
kasus yang ini kasus yang kedua, dia membuat kegaduhan di kelas, bernyanyi-nyanyi sambil mengumpul meja karena dia bosan menunggu giliran. Ini kasusnya ketika presentasi di kelas, kelompok ada yang presentasi, ini melakukan presentasi, ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Tidak kondusif di kelas dengan membuat gaduh temannya. Oh iya. Di kelas Rizky apa? Seperti terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit. Ya, baik. Di kelas Bu Nopi ada? Ada tidak mengerjakan PR. Iya, baik. Di kelas WP ada terjadi pelanggaran? Bisa sebutkan salah satunya apa? Sama sih di kelas saya juga, sama seperti halnya di kelas Bu Alfi. Pasti ketika saya menerangkan, anak ada sebagian yang membuat gaduh, kemudian ketika menerangkan materi dia mengajak ngobrol temannya sehingga mereka tidak fokus. Baik, terima kasih. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pendidik yang ada di kelas. Pastilah banyak ya. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, dulu kita mengenal, tapi belum tahu istilah ini, segitiga restitusi. Yang kita tahu kan dari tadi menstabilkan identitas, validasi, ya, belum ke keyakinan kelas. Nah, cara yang terakhir itu yang paling menarik itu ya keyakinan kelas. Tadi contoh di ULP ada kegaduhan di kelas. Apa yang harus dilakukan? Berarti harus buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus dibuat, misalkan anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Bagaimana kalau caranya ini misalkan supaya nyaman dan kondusif? Maka anak-anak selalu menulis. Nah, bila anak-anak melanggar, nanti kan sudah ditulis oleh mereka. Oh iya, saya tidak boleh mengganggu di kelas untuk kenyamanan. Dan tadi ada yang tidak mengerjakan PR. Kita tanya apa konsekuensinya. Kamu misalkan tidak mengerjakan PR, apa yang akan terjadi? Apa yang harus kamu perbaiki? Berarti saya harus misalkan, Bu, saya ketiduran, berarti kamu mengerjakan PR-nya harus atau ya Bu, berarti saya mengerjakan PR-nya harus misalkan sebelum tidur. Jadi itu kan solusi ya, kita mencari solusi. Kemudian pas ada yang terlambat, ada tidak misalkan apa yang telah kamu lakukan, ada kesalahan ya, saya terlambat, terlambat. Itu kan tidak, kamu terlambat, kamu harus dihukum karena kita harus tahu dulu apa alasan kita terlambat. Kita tanyakan dulu, kemudian misalkan ada tidak orang tua kamu, ada, coba suruh dilakukan. Ada tidak alarm ya, misalkan, nah itu solusinya. Dia sendiri yang akan menjawab, ya Bu, nah besok saya tidak akan terlambat. Apa yang akan kamu perbaiki? Saya akan menyetel alarm. Baik, bagus, minta bantuan pada ibu. Berarti solusinya sudah terjadi, gitu kan? Jadi di dalam keyakinan kelas itu, buatlah keyakinan kelas antara dia dengan Bu atau dengan yang lainnya. Buat ditempel, udah, oh dia akan dengan kesepakatan yang dia buat sendiri. Jadi disiplinnya muncul sendiri, tidak dengan paksaan dari kita, juga tanpa hukuman. Gitu. Kemudian kita juga tadi Kristi misalkan boleh tidak misalkan menegur di depan teman-temannya, boleh, tapi dengan misalkan cara yang halus. Misalkan tidak langsung menghardi anak tersebut. Kamu salah, kenapa kamu terlambat? Kamu lihat teman-teman anak, ya itu kan tidak boleh dilakukan. Secara halus dulu, nanti sesudahnya kita panggil bukan untuk apa-apa, tapi kita untuk sharing berbagi dengan anak tersebut supaya masalah itu bisa selesai. Apa dapat dipahami? Ya, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu atau yang mau bertanya, mungkin saya bisa menjawab ataupun nanti kita sharing tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kita
kita pun bisa membuat kesepakatan sekolah. Nah, yang saya akan berikan yaitu kesepakatan sekolah. Contoh tadi kan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang kamu, yaitu posisi manajer tadi, bukan sebagai posisi penghukum atau pemantau atau pembuat salah. Nah, tapi kita sebagai amo yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu intinya apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, makanya ini cukup sampai di sini. Nah, kita akan coba buat keyakinan sekolah yang akan kita buat di selama di sini, misalkan di SD ini. Gitu. Nah, itu kan keyakinan kelas bisa ibu terapkan di kelas masing-masing. Silakan ibu coba misalkan dari mulai besok, apa nih yang menjadi permasalahan di kelas saya. Oh, kita akan anak-anak coba dengarkan bagaimana kalau kita membuat peraturan. Anak-anak kan belum tahu apa itu keyakinan kelas, tapi misalkan kalau kelas ini sampai di sini, nah kita akan coba buat keyakinan sekolah yang akan kita buat di selama di sini, misalkan di SD ini. Gitu. Nah, itu kan keyakinan kelas bisa ibu terapkan di kelas masing-masing. Silakan ibu coba misalkan dari mulai besok, apa nih yang menjadi permasalahan di kelas saya. Oh, kita akan anak-anak coba dengarkan bagaimana kalau kita membuat peraturan. Anak-anak kan belum tahu apa itu keyakinan kelas, tapi misalkan kalau kelas ini tahu apa keyakinan itu, misalkan kesepakatan kita buat peraturan yuk. Nah, peraturan itu akan kita jadikan sebagai suatu kesepakatan yang harus kita patuhi. Silakan misalkan dari ibu dan bapak ini ada Tino, silakan buat keyakinan sekolah. Sekarang di sekolah kita mau apa? Itu keyakinan sekolahnya mau apa? Misalkan kalau ada misalkan tadi yang terlambat, bagaimana konsekuensinya? Kan tadi ada konsekuensi ya. Jadi kita tekankan ke konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kita coba buat untuk keyakinan sekolah. Jadi apa yang menurut Bapak Ibu perlu diterapkan dalam keyakinan sekolah kita? Silakan. Ya. Boleh satu, misalkan boleh dua, misalkan. Saya ingin begini nih di sekolah. Nah, nanti kita bersama guru dan kepala sekolah. Kalau di kelas berarti kita bersama murid. Kita coba buat kesepakatan yang ada di sekolah kita. Misalkan kalau saya kesepakatan kelas di sini membuat kesepakatan dulu. Tadi seharusnya ibu bapak buat. Nanti kita bacakan apakah ini disepakati oleh semua atau tidak. Itu harus merupakan kesepakatan bersama, tidak hanya sendiri. Ya, sudah, silakan kerjakan. Ya baik, terima kasih. Ya, ini contoh kesepakatan atau keyakinan sekolah yang dibuat. Misalkan sharing ketika ada masalah, saling mengingatkan ketika ada yang salah. Misalkan sharing ketika ada masalah, apa sepakat atau tidak? Sepakat. Oh, berarti itu bisa menjadi suatu keyakinan sekolah kita buat. Nanti misalkan dibuatkan listnya gitu. Yang ini kesepakatan yang kita buat keyakinan sekolah. Di kelas pun sama seperti
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ini merupakan tugas dari aksi nyata saya sebagai CDP Angkatan 6. Saya ingin sekali berbagi pengetahuan yang saya dapat dari pelatihan ini dan bisa menularkan kepada rekan yang lain. Dan ini juga saya berharap bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, kita nanti akan berbagi praktik baik, gitu. Jadi saya di sini bukan bukan menjadi seorang yang pintar ataupun yang cerdas misalkan, tapi kita di sini untuk berbagi. Oh, kita ada masalah di kelas seperti ini. Saya mempunyai misalkan ada materi atau pengetahuan yang saya ketahui, maka saya pun akan sharing. Jadi kita berkolaborasi. Ketika ada praktik pembelajaran yang baik, kita akan berbagi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, paguyuban orang tua ataupun murid. Kita juga harus bisa kok berkolaborasi ataupun kerjasama. Itu akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Dari harapan-harapan itu kita akan terwujud suatu mimpi. Gitu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Syifa yang sudah memberikan ilmu baru ya buat kita semua. Di mana nanti tadi ya kita sudah mendengarkan tentang adanya hukuman dan juga konsekuensi pada anak. Nah, ini merupakan suatu ilmu baru bagi kita, bagaimana kita cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Jadi dengan ilmu barusan kita bisa mengetahui ya Bu Syifa ya bagaimana cara kita menghadapi anak dengan berbagai permasalahan di kelas dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Syifa. Dan untuk selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa. Untuk memimpin doa silakan kepada Bapak Roni SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taslima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La syarika lahu la ilaha illa huwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah ala qulubina wa bisidna nafi'an wa ahlan sayyidina rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membacakan doa yang mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara Istimewa ini dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saya selaku MC di sini mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ihwatika, Kepala Sekolah SD Negeri Bojongsari, Kecamatan Belisade. Di mana salah satu gurunya yaitu Ibu Syifa Nurlita, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni terhadap bukti nyata, tugas bukti nyata beliau yaitu modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah, di mana penerapan budaya positif di sekolah ini dilakukan atau didiseminasikan kepada warga sekolah, yaitu kepada guru-guru dengan harapan semoga
menjadi contoh bagi guru untuk mengikuti jejaknya sebagai guru penggerak. Nah, kemudian dengan menerapkan budaya positif ini diharapkan juga bisa menerapkan segitiga restitusi, di mana hal ini sangat baik dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, terutama di SDN Bojongsari, juga terhadap peningkatan kualitas guru yang ada di SD Bojongsari. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiastia Pujia. Saya merupakan rekan guru dari Ibu Syifa Nurlita yang telah melakukan diseminasi budaya positif. Dari hasil diseminasi budaya positif tersebut, alhamdulillah saya telah mendapatkan ilmu baru, di mana ilmu tersebut dapat saya terapkan di kelas berupa dengan menerapkan salah satunya dengan menerapkan keyakinan kelas, di mana itu akan sangat membantu saya dalam melakukan proses pembelajaran mengajar. Selain dari itu, saya mendapatkan ilmu baru juga tentang 5 kontrol guru, yang salah satunya yaitu guru itu manajer, teman, penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, dengan begitu, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di kelas, dapat melakukan perbaikan melalui dengan segitiga restitusi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.